Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada malam ini kita kembali bertemu untuk bukan melanjutkan ya, tapi untuk mendengarkan materi baru kajian rutin yang diselenggarakan oleh Madrasah Ukhuwah, khususnya untuk Selasa malam yang diisi oleh Kiai Haji Mukhlisin Ajis MA. Beliau merupakan dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang Dedi, sehat semua Bapak Ibu sekalian. Aman ya Ustaz? Aman. Jauh dari Jakarta Pusat kan Ustaz ya? Aman. Alhamdulillah, beliau sehat. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tematik dari beliau. Adapun materi kita pada malam hari ini adalah orang tuamu adalah tiket surgamu. Insya Allah selama kajian, selain live Zoom, kita juga live di YouTube Madrasah Ukhuwah. Oke, agar tidak berpanjang lebar. Oke, agar tidak berpanjang lebar, mungkin kita akan persilakan langsung kepada Ustadz Mukhlisin Ajis. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Kang Dedi yang selalu setia menemani, menghantarkan kita untuk memfasilitasi ngaji bersama kita, belajar bersama kita. Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita, beri kekuatan dan bimbingan kepada kita, sehat lahir dan batin untuk bersama-sama melanjutkan istiqomah kita setiap Selasa malam dan malam-malam yang lain ngaji bareng, nambah ilmu yang dilakukan oleh Madrasah Ukhuwah. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang benar malam hari ini dan mendorong kita melakukan perubahan yang lebih baik di mata Allah, sehingga kita punya punya komitmen menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya di mata Allah tetapi di mata manusia, dengan menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dihantarkan oleh Kang Dedi tadi, malam hari ini kita akan bicara tentang birrul walidain, yaitu berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Kemudian kita kasih judul yang cukup menarik, yaitu orang tua kita adalah tiket surga kita. Izinkan saya mengawali kajian kita malam hari ini dengan dua cerita. Cerita pertama, cerita yang cukup populer tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda biasa-biasa saja. Bahkan disebutkan Uwais Al-Qarni itu
miskin, dia punya penyakit kayak semacam lepra gitu ya. Dia punya penyakit gatal lah. Kemudian miskin, wajahnya biasa-biasa saja. Dia tinggal di Al-Qarn, daerah di perbatasan Saudi dan Yaman, kira-kira 500 sampai 600 km dari Mekah. Tetapi Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Bahwa baik-baik tabi'in itu orang yang generasi setelah sahabat. Jadi kalau sahabat itu orang yang hidup pada zaman Nabi, dia mengakui kerasulan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, itu sahabat. Tapi kalau tabi'in itu tidak bertemu dengan Nabi, tetapi dia bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi generasi setelah sahabat itu namanya tabi'in. Rasulullah itu memprediksi, bahkan menyebutkan sesungguhnya inna khairat tabi'in, sesungguhnya generasi tabi'in yang terbaik itu Uwais. Dan kemudian Rasulullah mengatakan Uwais itu kenapa menjadi generasi tabi'in terbaik? Karena walahu walidah. Disebabkan karena penghormatannya yang begitu luar biasa kepada ibunya. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu punya ibu yang sudah sepuh, lumpuh, dan kemudian tiba-tiba ibunya pada satu waktu memanggil Uwais dan mengatakan, anakku, bolehkah ibu meminta sesuatu? Kalau bisa ibu sebelum dijemput oleh Allah, sebelum wafat, ibu pengen haji. Betapa kagetnya Uwais Al-Qarni, dia miskin, ibunya lumpuh, jarak antara Qarn itu Yaman dengan Mekah itu 500 sampai 600 kilo, tapi ibunya pengen sebelum wafat bisa berangkat haji. Tapi saking kemudian cintanya sama ibunya, dia sanggupi permintaan ibunya itu, sehingga kemudian esok harinya dia pergi ke pasar dengan uang yang sangat terbatas, dia membeli, ada yang mengatakan seekor anak lembu. Dan anehnya ketika dia membawa pulang seekor anak lembu itu, dia bikin kandang anak lembu itu bukan di rumahnya, tapi di atas bukit. Orang kemudian mulai berbisik, menyebar viral di media sosial. Kemudian ini Qarni Uwais ini ngapain sih? Dia membeli anak lembu, memaksakan diri walaupun tidak begitu banyak uang yang dia punya. Tetapi anehnya anak lembunya, itu kemudian kandangnya di atas bukit, dan lebih aneh lagi, lebih heran lagi orang-orang di sekitarnya, karena setiap hari dia memanggul anak ekor lembu tadi itu dari rumah ke bukit itu bolak-balik. Setiap hari, sampai kemudian 8 bulan peristiwa itu terjadi, orang menganggap Uwais Al-Qarni gila, sampai 8 bulan ketika memasuki bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ternyata apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah sebagai sebuah persiapan untuk merealisasikan keinginan ibunya untuk pergi haji. Dia memanggul anak lembu tadi, latihan 8 bulan itu karena dia ingin memberangkatkan haji ibunya dengan menggendongnya dari Al-Qarn di Yaman sampai ke Mekah. Singkat cerita, kemudian Allah izinkan Uwais Al-Qarni dengan ibunya sampai di Mekah. Ketika selesai tawaf, kemudian ibunya dipersilahkan Uwais Al-Qarni untuk berdoa. Dan kemudian berdoalah ibunya dengan doa-doa terbaik. Setelah itu setelah berdoa ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau tidak berdoa? Dia kemudian mengatakan, dengan saya mendoakan ibu, dan setelah ibu mendapatkan ampunan Allah, setelah ibu mendapatkan surga Allah, buat saya sudah cukup ibu. Karena apa? Karena engkau kalau ridho denganku, engkau mendapatkan senyuman dari Allah, pasti juga aku akan mendapatkan ridho Allah. Bukankah ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua? Sebegitu luar biasanya Uwais Al-Qarni karena kecintaan dan keinginan kuatnya
untuk memuliakan ibunya, maka Rasulullah memberikan sebuah penghargaan, inna khairat tabi'in yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya tabi'in terbaik itu namanya Uwais, yang dicirikan dia punya penyakit yang saya sebutkan tadi. Dan di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan famurruhu. Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib, nanti kalau musim haji carilah orang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu ketemu dia, falyastaghfir lakum. Mintalah engkau berdua, kata Rasulullah. Bayangkan Umar sama Ali disuruh oleh Rasulullah untuk menemui Uwais, bukan untuk apa-apa, tapi kalau engkau ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah kepada Uwais untuk engkau berdua didoakan oleh Uwais. Karena doanya Uwais Al-Qarni, karena mendapatkan kemuliaan, karena memuliakan ibunya itu adalah doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kedua, ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya kebiasaan baik. Beliau itu setiap berangkat melakukan aktivitas, itu selalu mampir ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya, dan mendoakan orang tuanya, dan minta didoakan orang tuanya. Begitu juga sebelum kemudian dia pulang ke rumah, dari pulang kerjanya, dia mampir dulu ke rumah orang tuanya untuk mendoakan orang tuanya, dan kemudian dia mohon didoakan oleh orang tuanya. Jadi dua cerita ini Rasulullah ingin mengabarkan betapa bahwa memuliakan orang tua, birrul walidain, itu merupakan amal yang luar biasa. Nanti kita akan sebutkan beberapa keistimewaan kenapa kemudian orang tua itu sederhananya merupakan tiket surga kita. Itu yang ingin saya hantarkan untuk mengawali kajian kita malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban setelah kewajiban bertauhid atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa sebutkan begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita setelah menyembah kepada Allah itu langsung memerintahkan kepada kita, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Mari kita baca misalkan surat An-Nisa ayat 36. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat ihsanlah, berbaktilah kalian, muliakanlah kalian orang tua kalian. Dalam ayat yang lain misalkan surat yang sangat terkenal yang berbicara tentang berbakti kepada orang tua, yaitu surat Al-Isra 23 sampai 24. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sebuah perintah utama, yaitu janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah semata. Harus tauhid, mengesahkan Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah perintah menyembah Allah, langsung perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ayat itu diberi sebuah pemaparan yang lebih lengkap dan sebuah kalimat indah tentang bagaimana cara kita memperlakukan sehingga kita disebut berbakti kepada orang tua. Ayat itu dilanjutkan dengan kalimat imma yablughanna indakal kibara akhuduhuma au kilahuma, sampai ketika kedua orang tuamu atau salah satunya beranjak usia senja, udah sepuh, fala takul lahuma uff, jangan pernah engkau katakan sesuatu yang menyakiti hati orang tua kalian atau salah satunya. Berkata itu pokoknya perkataan apapun yang menyinggung, yang membuat gelo orang tua, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Wala tanharhuma. Allah katakan jangan engkau bentak mereka. Jangan engkau mengatakan kepada mereka dengan perkataan yang kasar. Wa qul lahuma qaulan karima. Perlakukan kedua orang tuamu atau salah satunya
yang dalam usia sepuh bersamamu dengan apa? Dengan perkataan yang memuliakan. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Allah katakan rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Sehebat apapun Anda, kata Allah, bahwa Anda harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Karena kehebatan kita, karena siapapun kita, dengan karir sehebat apapun, itu tidak ada akan terjadi kecuali adanya orang tua. Rabbil wakur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan orang tuamu, mintalah kepada Allah untuk menyayangi kedua orang tuamu sebagaimana orang tuamu menyayangi kita di waktu kecil. Doa yang populer di ayat yang lain, Rabbi firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa tambahkan dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15, Allah katakan perintah memuliakan, berbakti kepada orang tua itu digandengkan dengan apa? Hamalathu karhau wa wadu'athu karha. Karena orang tua kita telah mengandung kita dengan kondisi susah payah, dan kemudian melahirkan kita pun juga dalam kondisi susah payah yang lainnya. Bahkan di ayat surat 31 surat Luqman ayat 14, Allah berikan sebuah kondisi kenapa kita wajib berbakti kepada orang tua. Allah katakan sebabnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena orang tua kita mengandung dalam kondisi lemah dan semakin lemah, dan kemudian wawisoluhu fi amaini, dan kemudian memisahkan kita, menyapih kita setelah kita umur 2 tahun dengan sebuah ASI yang komprehensif, yang sempurna ya, yang eksklusif kan 6 bulan. Dari 4 ayat situ saja Allah ingin mengabarkan kepada kita pertama bahwa perintah untuk berbakti kepada orang tua itu bahkan langsung diperintahkan Allah kepada kita setelah perintah bertakwa, setelah perintah menyembah Allah, setelah perintah bertauhid. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan memuliakan atau birrul walidain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan apa itu dosa yang terbesar? Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, ajarkan kepada kami apa dosa terbesar itu. Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah sebagai lawan tadi menyembah Allah dengan sejatinya, tidak menyekutukannya. Dan yang kedua, lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain, engkau durhaka kepada kedua orang tua. Perintah terbesar adalah perintah tauhid, menyembah Allah. Perintah kedua yang lebih utama setelah perintah pertama menyembah Allah, perintah kedua yang tidak kalah penting adalah berbakti kepada orang tua. Ternyata lawannya juga sama. Dosa terbesar adalah syirik, dan dosa terbesar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dari sini kita sekarang punya kesimpulan bahwa birrul walidain itu adalah perintah yang agung, perintah yang utama, bahkan diperintahkan setelah perintah tauhid, yaitu perintah inti dari ajaran seluruh agama, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sekarang kita lanjutkan kenapa begitu pentingnya birrul walidain atau berbuat ihsan kepada orang tua. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu amal, salah satu pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Allah katakan ketika para sahabat bertanya,
ayul amali afdol ya Rasulullah, amal yang paling afdol, yang paling mulia itu apa? Rasulullah kemudian mengatakan pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, atau as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Yang kedua, Rasulullah kemudian amal yang afdol juga adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Baru yang ketiga Rasulullah mengatakan amal yang utama adalah jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa penting kita birrul walidain? Karena Allah meniscayakan sebuah syarat. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Kenapa kemudian orang tua punya kedudukan yang utama menjadikan kita dapat ridho Allah atau sebaliknya? Atau dalam bahasa judul kita tadi, kalau dapat senyum Allah berarti dapat surga Allah. Maka orang tua adalah kunci kita mendapatkan surganya. Yang ketiga, kenapa orang tua menjadi penting? Karena orang tua itu menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita diberikan jalan keluar atas masalah dan problem-problem hidup kita. Itu terbukti dalam sebuah hadis yang agak panjang. Kita pasti membaca hadis ini, hadis 3 orang yang kemudian terjebak di dalam gua. Maka masing-masing orang ketika pintu gua itu tertutup batu besar, masing-masing kemudian berwasilah atau memohon kepada Allah, berdoa dengan wasilah doa pekerjaan atau amal soleh masing-masing. Kita kenalkan 3 orang itu. Pertama, ada yang mengatakan, ya Allah, saya pernah ingin ingin mendapatkan seorang perempuan, dan perempuan itu yang saya mau nikahi itu tidak mau terima, tetapi kemudian orang tuanya berhutang sama saya, dan akhirnya terpaksa perempuan itu menuruti keinginan saya. Tapi kemudian Allah mengingatkan saya, dan saya tidak jadi kemudian berbuat dolim sama perempuan tadi. Dan orang itu mengatakan, seandainya apa yang saya lakukan itu ya Allah engkau anggap kebaikan, mohon ya Allah engkau bukakan pintu gua itu. Dan alhamdulillah pintu gua itu yang tertutup batu itu terbuka sepertiganya. Dan kemudian orang yang kedua mengatakan, saya ini pernah berbuat baik sama ibu saya. Saya selalu mendahulukan ibu saya bahkan dibandingkan oleh pasangan dan anak-anak saya. Singkat cerita, di satu waktu saya terlambat pulang dari kantor. Ketika saya pulang, ibu saya sudah ketiduran. Padahal saya punya tradisi, saya sebelum tidur itu saya akan memberikan minuman susu kepada ibu saya. Karena ibunya ketiduran, orang itu mengatakan saya tidak rela, tidak tega membangunkan ibu saya karena saya lihat tidurnya pulas sekali. Maka sampai kemudian ibunya bangun di pagi hari, orang itu kemudian tetap menjaga ibunya. Dan kemudian di akhir setelah mengatakan itu dia berdoa, ya Allah, kalau engkau melihat apa yang saya lakukan, memuliakan ibu saya, itu engkau anggap kebaikan, mohon engkau bukakan pintu gua itu. Dan kemudian terbuka. Dan hadis yang itu kemudian orang yang ketiga adalah orang yang menjaga amanah. Gaji karyawan 1 bulan terakhir itu tidak diambil. Karena tiba-tiba karyawan itu menghilang. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun karyawan itu datang menuntut gaji yang belum sempat dia ambil haknya itu. Dan orang tersebut mengatakan, silahkan gajimu 1 bulan itu sekarang sudah saya kembangkan menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Dan orang itu kemudian memberikan hak karyawannya tadi, dan orang itu kemudian mengatakan, seandainya engkau anggap apa yang saya lakukan, yaitu menjaga amanah gaji karyawan saya, bahkan saya putar, saya bisnis, kemudian itu semuanya, itu kemudian
saya serahkan kepada dia, engkau anggap kebaikan, tolong bukakan pintu gua itu. Dan singkat cerita di hadis itu 3 orang tadi berwasilah, salah satunya dengan wasilah berbakti kepada orang tua itu diberikan jalan keluar atas masalahnya. Jadi kalau kita pengen masalah-masalah hidup kita dimudahkan oleh Allah, salah satunya adalah wasilah dengan memuliakan orang tua kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang tua adalah pintu surga yang paling luas. Rasulullah mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tuamu adalah pintu surga tengah yang paling luas. Rasulullah memberikan kita sebuah pilihan. Fa in syi'ta, apabila engkau mengendaki, fa'a'di dzalikal bab awifathu. Engkau abaikan pintu surga paling luas yang namanya orang tua itu, atau engkau jaga pintu surga itu dengan memuliakan kedua orang tuamu. Orang tua kita adalah tiket surga kita. Apa alasan yang lain kenapa kita kemudian harus memilih memuliakan kedua orang tua kita? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, memuliakan orang tua itu pahalanya, nilainya, derajatnya itu setara jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad. Ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi meminta izin untuk ikut jihad di jalan Allah. Tetapi jawaban Rasulullah apa? Faqala ahayyun walidaik? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Rasulullah malah nanya, kedua orang tuamu masih hidup enggak kok kamu izin jihad? Orang itu mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup." Rasulullah kemudian mengatakan kepada laki-laki yang minta izin untuk ikut perang tadi, "Farji ila walidaika fa ahsin sohbatahuma." Pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena berbuat baik kepada orang tua adalah setara dengan jihad di jalan Allah. Bahkan kemudian bukan sekedar jihad. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu betul-betul nilainya luar biasa. Bahkan medan jihad kita itu sebenarnya orang tua kita. Karena dalam riwayat yang lain, ada orang minta izin kepada Rasulullah untuk jihad. Rasulullah kemudian nanya, apakah masih ada orang tuamu atau salah satunya masih hidup? Ada yang mengatakan, ayah saya sudah nggak ada, tapi ibu saya masih ada. Rasulullah kemudian mengatakan, pulanglah engkau muliakan ibumu, karena di situ adalah jihadmu. Bahkan Jahimah, seorang sahabat Nabi, pernah minta izin juga kepada Rasulullah untuk berperang. Dan Rasulullah kemudian bertanya kepada dia, hal laka min ummin? Apakah engkau punya ibu, wahai Jahimah? Jahimah kemudian mengatakan, na'am ya Rasulullah, saya punya ibu. Rasulullah kemudian mengatakan apa? Fa'alzamha fa'innal jannata tahta rijlaiha. Maka tetaplah engkau bersama ibumu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Itulah ada istilah kenapa surga di bawah telapak kaki ibu. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i. Seorang sahabat namanya Jahimah yang minta izin perang kepada Nabi. Ternyata Nabi bertanya apakah masih punya ibu. Dan kemudian Rasulullah setelah mendengar Jahimah masih punya ibu, dia mengatakan, tetaplah engkau menemani ibumu, memuliakan mereka, membahagiakan ibumu. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang tua menjadi penting kita muliakan setelah kita menyembah Allah? Rasulullah mengatakan, kalau kita ingin dipanjangkan umur kita, kalau kita ingin dimudahkan rezeki kita, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, man sarrahu ayyumadalahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizkihi falyatabarra walidayhi.
barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa ingin ditambah rezekinya, falyatabarra walidayhi, hendaklah dia selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, selalu menyambung tali silaturahim, selalu berbuat baik, membahagiakan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka saya selalu punya keyakinan, kalau kita memuliakan ibu kita, kalau kita memuliakan kedua orang tua kita, maka kemudian betapa luar biasanya kita mendapatkan kemudahan demi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan pernah kemudian kita ambil jalan untuk rezeki, kelancaran rezeki kita. Salah satu yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah bahagiakan ibu kita. Penuhi kebutuhan-kebutuhannya, semampu kita tentunya, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Bahkan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah, kemudian dia ingin bertaubat. Ini menarik, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ingin bertaubat, tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, hallaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Kemudian sahabat itu mengatakan, la, ibu saya nggak ada, ayah saya sudah nggak ada. Maka kemudian Rasulullah bertanya lagi, hallaka min kholatin, apakah engkau punya bibi? Gitu ya, saudaranya ibu kita. Qala na'am, sahabat itu menjawab, iya, saya nggak punya ibu tapi masih punya bibi. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, fabirroha. Kalau ingin engkau meminta maaf kepada Allah, salah satu jalannya ternyata apa? Kalau engkau nggak punya ibu, kalau punya ibu kita berbakti kepada ibu kita, itu bagian dari pertaubatan. Ternyata kalau ibu kita sudah nggak ada, Rasulullah mengatakan, apakah engkau punya bibi? Menghormati bibi, memuliakan saudara ibu kita, itu ternyata bagian dari pertaubatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu betapa luar biasanya. Karena apa logikanya? Kalau bibi yang saudara ibu kita itu kita muliakan, pasti ibu kita juga bergembira. Ibu kita bahagia. Kalau ibu kita bahagia, beliau tersenyum, maka Allah juga akan ridho tersenyum kepada kita. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengantar. Begitu banyak alasan, bahkan terlalu banyak alasan buat kita untuk apa? Untuk memilih jalan yang terbaik, yaitu apa? Menjadikan kedua orang tua kita sebagai sebuah jalan untuk dapat ridha Allah, sebagai jalan untuk mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain mengatakan, rogima amfum ri'in, rogima amfum ri'in, rogima amfum ri'in. Rasulullah mengatakan, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka seseorang. Kemudian para sahabat bertanya, ngapain Rasulullah engkau selalu mengatakan sampai 3 kali, sungguh celaka seseorang. Siapakah itu? Seseorang man adroka, barang siapa diberi kesempatan untuk bersama kedua orang tuanya, kata Rasulullah, di waktu orang tuanya dalam usia senja, dan saat usia sepuh, dia tidak mendapatkan surga dari kesempatan itu. Betapa luar biasanya. Rasulullah bahkan mengatakan, celakalah orang yang tidak memanfaatkan orang tuanya yang hidup bersama kita di usia senja, kemudian kita tidak mendapatkan surga dari itu semua. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya orang tua dan kemudian orang tua kita kemudian usianya senja kepada kita, kemudian mereka biasanya kan kalau orang tua sudah mulai sepuh itu seperti anak kecil lagi kan. Biasanya udur-uduran. Apa udur-uduran itu? Masing-masing anaknya dengan berbagai alasan. Mohon maaf, mudah-mudahan bukan kita. Saya rumahnya sempit ya. Kayaknya kalau ibu tinggal di sini nanti ngerepotin ya. Saya dengan segala macam lah biasanya alasan itu banyak kasus biasanya. Anak-anak tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada orang tua itu di saat usia orang tuanya sepuh. Karena memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Padahal Allah lagi memberi kesempatan kepada kita dengan diberi kesempatan
memuliakan orang tua kita di usia senja, usia sepuh itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Karena apa? Wallahi demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita kemudian ingin membalas kebaikan orang tua, karena ayat yang saya bacakan 4 tadi itu menggunakan kata-kata wabil walidaini ihsana, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan lebih banyak, tidak akan pernah itu kemudian bisa kita lakukan. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah seseorang bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Rasulullah bersabda, la yazzi waladun walidahu illa ayajidahu mamlukan, kemudian fayashtaribahu fayu'tiqahu. Tidaklah seseorang dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali Rasul memberikan sebuah gambaran, kecuali dia menemukan kedua orang tuanya sebagai budak dan kemudian dia beli budak yang merupakan orang tuanya itu, kemudian dia merdekakan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh sahabatnya ini kemana-mana menggendong ibunya. Ibunya pengen kemana dia turutin. Karena ibunya sudah sepuh, tidak kuat berjalan lagi, sahabat ini menggendong ibunya, tawaf dia gendong, pengen kemana saja dia gendong. Singkat cerita, ketika habis menghantarkan ibunya dengan menggendong ibunya dengan tawaf, sahabat itu kemudian ketemu Abdullah bin Umar dan kemudian bertanya, apakah wahai Abdullah bin Umar, saya menggendong ibu saya untuk tawaf ini dan untuk keperluan lainnya itu sudah mampu membalas jasa baik ibu saya? Jawaban Abdullah bin Umar apa? Belum setetes pun wahai sahabatku, bahkan apa yang kau lakukan itu belum seberapa dibandingkan satu erangan saja rasa sakit ketika ibumu melahirkanmu. Jadi betapa orang tua itu punya kedudukan luar biasa. Seandainya kita diberi kesempatan hidup berkali-kali, kita tidak akan pernah mampu berbuat baik, membalas kebaikan kedua orang tua kita. Oleh karenanya, marilah kita ambil kesempatan apapun yang kita bisa lakukan dengan kapasitas keterbatasan kita. Muliakan orang tua dengan segala cara. Kalau kita punya harta, mari kita penuhi kebutuhan-kebutuhan kedua orang tua kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, minimal apa? Qaulun ma'ruf, kata-kata kita itu kata-kata yang menyenangkan, yang tidak membuat sakit, membuat gelo, membuat kecewa orang tua kita. Jadi mari kita jadikan orang tua kita betul-betul. Kalau orang Jawa dulu mengatakan orang tua itu pusaka. Pusaka itu kan sesuatu yang kita jaga, sesuatu yang kita muliakan. Sehingga harapannya dengan memuliakan orang tua ridho dengan kita, orang tua tersenyum dengan kita, orang tua berbahagia karena kita, maka itu akan menurunkan ridho Allah kepada kita. Bahkan tadi Rasulullah menjamin kalau orang tua kita perlakukan dengan baik dan mereka ridho akan perlakuan kita, kita akan mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita kemudian baru sadar bahwa orang tua itu begitu luar biasa kedudukannya, bahkan perintah berbakti kepada orang tua itu diperintahkan Allah setelah berbakti kepada Allah, dan kemudian setelah kita sadar itu ternyata orang tua kita atau salah satunya sudah wafat mendahului kita. Apakah kemudian kita masih punya kesempatan untuk memuliakan kedua orang tua atau salah satunya yang sudah meninggal? Tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Karena Rasulullah lewat 2 hadis, riwayat Bukhari dan riwayat Abu Dawud, mengabarkan kepada kita masih ada 6 hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan ridho Allah,
untuk memuliakan mereka, untuk menghormati mereka, walaupun mereka sudah tidak bersama kita atau mereka sudah wafat mendahului kita. Pertama, hadis Abu Dawud ketika seseorang dari suku Bani Salimah itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, hal bakia min birrin abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masihkah ada kebaikan yang saya bisa lakukan untuk memuliakan kedua orang tua saya? Dia bersedih. Kemudian pertanyaannya itu dengan pertanyaan yang, dia berkecil hati sebenarnya. Karena dia belum sempat memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya keburu dipundut atau kembali kepada Allah. Tetapi Rasulullah mengembirakan seorang sahabat dari Bani Salimah tadi mengatakan, "Na'am, gak usah khawatir. Tidak usah berkecil hati, wahai sahabatku. Engkau masih bisa memuliakan kedua orang tuamu, walaupun dia sudah kembali ke hadirat Allah dengan 5 hal. Pertama apa? Al-istighfaru lahuma. Jadi memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita atau salah satunya yang sudah wafat, itu bagian dari memuliakan orang tua. Yang kedua, as-sholatu alaihima. Selalu mendoakan kedua orang tua kita. Di setiap habis sholat kita, kirim hadiah Fatihah. Kemudian doakan yang terbaik orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, engkau masih bisa berbuat baik sama kedua orang tuamu dengan cara apa? Wa ingkodu ahdihima. Engkau membayarkan janji-janjinya, merealisasikan cita-citanya. Jadi kalau punya nadar, punya janji, punya cita-cita yang baik orang tua kita, belum sempat diwujudkan, kalau kita punya kemampuan, wujudkan itu, persembahkan untuk kedua orang tua kita. Yang keempat ada wasilatur rahim. Bagian dan cara kita untuk memuliakan orang tua adalah menjaga tali silaturahmi di antara keluarga inti. Biasanya kan kalau orang tua udah nggak ada, apalagi anak-anaknya semuanya dalam perantauan gitu ya, tinggalnya jauh-jauh, itu kalau nggak dijaga tali silaturahmi itu orang tuanya tuh sedih. Oleh karena kalau kita mau melihat orang tua kita terus berbahagia di alam barzah sana, janji untuk menjaga tali silaturahmi di antara keluarga, kakak, adik, itu semuanya dijaga, itu orang tua kita tersenyum. Orang tua senang melihat anak-anaknya rukun walaupun dia sudah tidak ada. Dan itu membahagiakan orang tua, dan kebahagiaan orang tua, ingat, itu juga akan menurunkan ridho dan kemudian cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, bagian dari cara untuk memuliakan orang tua walaupun mereka tidak ada adalah wa ikromu sodikihima, yaitu apa? Memuliakan saudara-saudara, memuliakan kerabat, memuliakan teman, memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Jadi kalau caranya pengen orang tua kita terus tersenyum, senang sama kita, orang tua kita kan pasti punya teman, punya sahabat. Itu terus jalin silaturahmi sama mereka. Rasulullah mengatakan, inna abarol birro silatul waladi ahla wuddi abihi. Kebaikan yang terbaik adalah jika seseorang menyambung orang yang disenangi bapaknya atau ibunya. Jangan diputuskan tali silaturahminya. Biasanya kalau orang tuanya sudah wafat, padahal bapaknya punya sahabat, dia teman baiknya, kemudian kita juga putus tali silaturahminya. Itu tidak baik ya. Kalau kita pengen orang tua kita terus senang, itu ridho dengan kita, maka muliakan mereka. Kalau memuliakan sahabat orang tua kita, itu berarti memuliakan orang tua kita. Dan itu ternyata dilakukan, dicontohkan oleh namanya Abdullah ibnu Umar. Jadi singkat cerita Bapak Ibu sekalian, seseorang namanya Abu Burdah itu datang ke Madinah. Setelah datang ke Madinah, itu terdengar oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Singkat cerita, kemudian Abdullah bin Umar itu nemui Abu Burdah dan kemudian menjamunya.
Apa yang kemudian ditanyakan oleh Abdullah bin Umar? Tahukah wahai engkau Abu Burdah, kenapa aku datang kepadamu dan kemudian memperlakukan engkau dengan perlakuan yang baik, padahal engkau tidak kenal aku? Abu Burdah juga kemudian menjawab dengan dungu, iya kenapa ya? Kamu tiba-tiba mendatangiku, silaturahmi kepadaku dan memperlakukan aku baik sekali. Bahkan riwayat yang lain mengatakan Abdullah bin Umar itu melepaskan surbannya sebagai tanda dan surban itu diberikan kepada Abu Burdah. Tambah kaget lagi Abu Burdah dan kemudian sebelum kekagetan, kebingungan Abu Burdah itu kemudian menjadi-jadi, Abdullah bin Umar mengatakan, tahukah kamu kenapa saya berbuat baik sama kamu? Ternyata ayahnya Abu Burdah itu sahabat karibnya, yaitu Umar bin Khattab. Saya menghormati engkau karena menghormati ayahmu yang merupakan sahabat karib ayahku. Luar biasa. Jadi ada cara ternyata agar kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun mereka sudah tidak ada. Salah satunya adalah wa ikromu sodikihima, memuliakan sahabat, kerabat, teman kedua orang tua kita, baik ayah atau ibu kita. Saya tadi katakan ada 6 ya, tadi sudah 5 berdasarkan riwayat Abu Dawud, berdasarkan riwayat Bukhari, itu cerita tentang Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi datang ke hadapan Nabi itu menangis, sedih sekali. Sa'ad bin Ubadah itu sedih banget. Dia mengatakan begini, inni ummi tuwufiyat, ibuku itu wafat, wa ana ghaib. Pada waktu ibu saya meninggal, saya nggak ada ya Rasulullah. Sedih banget. Ayah saya nggak ada ketika ibu saya wafat. Karena Sa'ad bin Ubadah ini bisnismen gitu ya. Dia lagi di luar kota, ibunya pas meninggal dia nggak ada. Dia ngerasa tidak bisa memberikan penghormatan terakhir yang terbaik kepada ibunya. Dalam kesedihan itu, dia bertanya kepada Rasulullah, fahal yanfa'uha an intasaddaqtu bisyai'in hanna. Ya Rasulullah, karena saya tidak bisa memberikan penghormatan terakhir yang terbaik pada ibu saya waktu wafat, apakah ketika saya sedekah, dan sedekah itu saya atasnamakan ibu saya, manfaat enggak? Sampai enggak untuk ibu saya? Rasulullah kemudian mengatakan dengan jawaban tegas, na'am. Tidak usah bersedih, wahai Sa'ad bin Ubadah. Sedekahmu yang engkau atasnamakan ibumu akan sampai dan sebagai disampaikan Allah kepada ibumu sebagai bentuk penghormatanmu, memuliakan kedua orang tuamu, dalam salah satu ini adalah ibumu. Saking gembiranya Bapak Ibu sekalian mendengar jawaban Nabi itu, kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah fa inni ushiduka anna ha'itul mikhrabi sodakotun alaiha. Maukah engkau ya Nabi, engkau jadi saksi, saya punya kebun kurma yang lagi produktif buahnya itu, saya sedekahkan atas nama ibu saya. Jadi masih ada 6 kebaikan bagi kita semua yang tidak lagi bersama kedua orang tua atau salah satunya hidup bersama kita. Ternyata masih ada 6 jalan kita memuliakan kedua orang tua kita, sebagaimana hadis Abu Dawud dan hadis riwayat Bukhari tadi. Itulah Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, keluarga besar Madrasah Ukhuwah, beberapa catatan tentang betapa birrul walidain, betapa berbakti, memuliakan, berbuat baik kepada orang tua, itu sebuah amalan yang luar biasa agung, amalan yang bisa menurunkan ridho Allah kepada kita, amalan yang bisa kita jadikan perantara untuk mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Allah ajarkan hari ini tentang birrul walidain ini kita bisa pahami, kita bisa renungkan, dan yang paling utama mulai hari ini mari kita betul-betul punya niat yang kuat untuk menjadikan orang tua kita sebagai pintu surga kita dengan jalan terus memberikan rasa gembira, memuliakan,
memberikan apapun yang kita punya dengan kapasitas kemampuan terbatas kita untuk mendapatkan senyum kedua orang tua kita. Bahkan kalau kita sudah tidak bersama kedua orang tua kita lagi, mari kita ambil jalan yang 6 tadi, agar kita juga masih mendapatkan ridho dari Allah karena orang tua kita di alam barzah sana juga tersenyum dan bahagia akan doa-doa yang kita kirimkan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dang Dedi. Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saya kira kita semua punya testimoni yang mengharukan, yang membahagiakan, yang luar biasa. Dengan apa? Testimoni tentang interaksi kita dengan kedua orang tua kita. Sehingga dengan berbagi, insya Allah kita punya pengalaman yang lebih banyak lagi, cara yang lebih banyak lagi, bagaimana cara-cara kita untuk dapat ridha Allah dengan jalan memuliakan kedua orang tua kita. Terima kasih Kang Dedi, silahkan. Ya, alhamdulillah Ustadz, ini agak was-was Ustadz karena sinyalnya Ustadz dari tadi merah. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Waduh. Alhamdulillah lancar sampai Ustadz sampai akhir. Kepada rekan, ya mudah-mudahan sampai jadi kuning ya, nggak zona merah terus. Silahkan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa melalui media chat yang nanti saya bisa bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu Nani, silakan Ibu Nani. Langsung bisa sampaikan. Mau tanya, seandainya orang tua kita itu mempunyai menurut mempunyai dosa ya. Ya. Dia mempunyai dosa dan kita semua tahu bukan karena diada-adakan, kelihatan ada kesalahan lah, bukan dosa. Ya. Mereka ada kesalahan dan kesalahannya memang fatal. Tapi misalnya orang tua itu sendiri atau salah satu orang tua itu tidak menyadari bahwa itu salah di depan kita, tidak ini karena pokoknya tidak mengakui semuanya, itu kita bagaimana ya harus bertindak atau melakukan apa yang harus kita lakukan untuk orang tua yang seperti itu? Ya, kita malam Senin kemarin Bu Nani kajian Tauhid Cinta kita bicara tentang amarah nahi mungkar kan? Ya. Bahwa kita punya kewajiban kalau ada yang tidak pas, tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah kita ingatkan. Bahkan kepada orang tua kita. Cuman cara-cara tetap memuliakan, cara-cara mengingatkan orang tua kita agar mereka sadar akan kesalahannya tetap tidak boleh melanggar aturan wasahibuma, yaitu tetap memperlakukan mereka dengan cara yang terbaik. Tidak ada alasan membenci orang tua. Tidak ada ruang sedikit pun Islam membentak orang tua. Tidak ada alasan sedikit pun untuk menyakiti hati mereka. Walaupun mereka kemudian melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan keyakinan kita. Misalkan baca surat Luqman ayat 15, Allah katakan ketika orang tuamu memaksamu, memerintahmu untuk melakukan sesuatu yang menurut ilmu dan keyakinan kita tidak sesuai dengan kita, maka fala tuti'huma. Jangan kau ikuti perintah orang tuamu, karena ini prinsip ya, Bu Nani, Bapak Ibu sekalian, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan kedua orang tuamu yang berbeda prinsip dengan engkau itu dengan perlakuan yang terbaik. Kita punya kewajiban. Kita pengen orang tua kita bersama di surga nanti dengan kita. Pelan-pelan kita sapa orang tua kita. Kemudian kalau kita memberi nasihat, berilah nasihat dengan cara yang tidak menggurui. Kemudian tidak sampai menyakiti kedua hati orang tua kita. Kalaulah semuanya sudah kita lakukan, Bu Nani, dan kemudian orang tua kita belum ada kesadaran karena hidayah itu hak prerogatif Allah, ada jalan terakhir yang ditawarkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Fabi qalbi. Teruslah jadikan orang tua kita sebagai medan doa kita. Terus doakan kedua orang tua kita. Berharap semoga Allah kemudian membukakan hatinya sehingga dia sadar akan kesalahan-kesalahannya. Jadi intinya apa? Tidak ada satu alasan sedikit pun
untuk kita tidak memuliakan orang tua kita. Seburuk apapun kondisi orang tua kita. Artinya apa? Orang tua kita harus tetap menjadi sajadah kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang tua kita baik, soleh-soleha, mungkin lebih mudah ya untuk menjadikan kedua orang tua kita sebagai sajadah. Justru ketika orang tua kita kadang bertentangan dengan kita, kadang apa yang dilakukan bertolak belakang dengan keyakinan kita. Disitulah sebenarnya Allah tawarkan medan dakwah yang luar biasa. Sebagaimana saya sampaikan tadi, orang tuamu adalah medan jihadmu, medan dakwahmu. Tapi ingat, Bu Nani, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingatkan orang tua kita, termasuk dakwah mengingatkan orang lain, harus bil ma'ruf, dengan jalan yang baik. Bukan dengan menghinanya, bukan dengan kata-kata kasar, wala tanharhuma, nggak boleh membentaknya, wala taqul lahuma ufin, nggak boleh berkata atau kemudian komentar yang membuat gelo dan tidak ridho orang tua kita. Intinya apa? Kalau boleh saya simpulkan, alasan apapun jangan sampai membuat orang tua kita marah dengan kita. Karena itu nanti akan membuat kemarahan Allah juga jatuh kepada kita. Tetap memuliakan mereka, walaupun mereka bertolak belakang. Nabi Ibrahim tetap menghormati ajar ayahnya. Walaupun ayahnya itu ikut sekongkol untuk apa? Untuk setuju bahwa Ibrahim dihukum, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam api. Tetapi Ibrahim tetap memuliakan kedua orang tuanya. Saya kira itu Bu Nani yang Ya, bisa terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kang Ya, Deddy. mudah-mudahan Masih bisa ada yang terjawab lain? ya. Ya, ini termasuk pertanyaan yang paling banyak ya Ustadz terkait dengan perbedaan itu, kita apalagi Iya. ya kejadian masa lalu ya Ustadz ya. Mungkin apalagi ada beberapa daerah itu menganut kepercayaan tertentu Ustadz yang kita agak susah gitu maksudnya Ya. mengingatkannya. Jadi itu memang cara-cara yang cukup rumit gitu untuk menyampaikan. Ini memang untuk prakteknya tidak mudah juga Ustadz. Artinya menyampaikan dengan cara yang santun itu sepertinya kita memang harus belajar dulu ya Ustadz ya. Ya. Artinya memang tidak mudah lah ya, karena apalagi yang disampaikan kepada orang tua. Ya mudah-mudahan hidayah tetap dimiliki oleh orang tua kita semua yang Amin. saat ini mungkin ya belum gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ini ada pertanyaan Ustaz. Seperti yang saya duga Ustaz, pasti berat malam ini kayaknya membahas masalah orang tua. Ini Kang Adi Maulana, Ustadz, apakah kita wajib untuk melunasi hutang orang tua yang telah meninggal? Sebab saya baca artikel bahwa anak tidak ada kewajiban melunasi hutang orang tua yang telah tiada. Tepat Ya. bagaimana Ustadz? Ya kan sudah menjadi konvensi ya, kalau ada kita takziah setelah disolatkan di masjid atau di ruangan khusus, itu biasanya salah satu dari pihak keluarga mengatakan, Bapak Ibu sekalian, para pentakziah yang saya muliakan, kalau ada orang tua kami ada sangkut paut berhubungan dengan hak Adam ya, janji, hutang, silahkan kemudian menghubungi pihak keluarga. Maka anak punya kewajiban. Kalau saya bukan hanya kewajiban, ini kesempatan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menanggung kemudian kalau dengan kemampuan kita ya. Lain soal kemudian kalau kita memang nggak punya uang sama sekali, bagaimana kita akan menanggung beban kedua orang tua kita. Kalau kita punya kemampuan, wallahi, demi Allah Bapak Ibu sekalian, ambil kesempatan itu. Nggak ada artinya uang itu dibandingkan ridha Allah, karena orang tua ridho atas apa yang kita lakukan. Bahkan Sa'ad bin Ubadah aja pengen memuliakan orang tuanya yang nggak punya hutang, dia sedekah atas nama ibunya. Gitu. Jadi ini poinnya sebenarnya poin, apakah kita mau, sebagaimana hadis Nabi tadi, al-walidu awsatu ababil jannah. Rasulullah kan mengatakan kedua orang tuamu itu pintu surga paling tengah yang terbuka lebar.
Rasulullah beri pilihan kepada kita, mau ambil kesempatan pintu surga itu atau kita abaikan. Kalau membayar utang kedua orang tua itu adalah kesempatan terbaik untuk dapat tiket surga Allah. Kalau saya mensikapinya, ini kesempatan yang Allah tawarkan kepada kita agar kita menjadikan orang tua kita tersenyum, ridho, bahagia, dan kemudian ridhonya orang tua, bahagianya orang tua, senyumnya orang tua akan berimbas. Allah akan memberikan ridho kepada kita dan tiket surga ada dalam genggaman kita. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya, Kang Adi. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Neng Satira Syahil Wafah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ada tetangga saya yang punya anak agak bandel. Kalau dikasih tahu suka ngeyel. Dan orang tuanya sering membentak sampai sumpah serapah. Katanya nyesel lahiran anak seperti kamu. Baiknya mati aja biar nyusahin. Seperti itu. Sebagai tetangga, apa yang harus saya lakukan untuk menegurnya di sini? Saya juga sebagai anak yang jauh tidak punya pengalaman mendidik anak. Ya, ini tentang, saya kira ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar lagi ya. Jadi untuk Ibu Neng Satria ini banyak pelajaran dari pertanyaan ini. Pertama, ternyata untuk punya anak-anak yang soleh dan soleha itu menarik, Kang Dedi, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, didiklah anakmu 25 tahun sebelum anakmu lahir. Bingung kan kita? Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu 20 tahun sebelum anakmu lahir. Ini apa ya maksudnya? Kita aja sekarang mendidik anak PAUD ya. Dulu TK, sekarang mundur lagi PAUD dan sebagainya. Ini kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan didiklah anakmu 25 tahun sebelum anakmu lahir. Ali memberikan lebih pendek lagi, 20 tahun sebelum anakmu lahir. Itu maknanya apa, Kang Dedi? Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata untuk bisa mendidik anak-anak yang soleh dan soleha itu, persiapannya adalah orang tuanya harus soleh-soleha dulu. Ya, dimulai dari orang tua ya Ustaz. Bukan hanya dimulai ketika memilih pasangan, ternyata lebih jauh dari itu. Bagaimana mungkin gitu orang tua yang tidak soleh dan soleha tiba-tiba simsalabim gitu ya, kemudian pengen anak-anaknya soleh dan soleha. Karena apa? Anak-anak itu niru. Anak-anak itu akan mengikuti apa yang dilihat, apa yang dicerna, apa yang didengar, suasana rumah tangganya seperti apa. Itu akan menjadikan suasana seperti apa tumbuh kembangnya anak-anak kita. Oleh karenanya saya nggak bisa bayangkan itu peristiwa tetangganya Bu Neng tadi, punya tetangga yang anak-anaknya setiap hari dijejali dengan sumpah serapah. Kebayang itu. Padahal doa orang tua itu makbulnya luar biasa. Kalau sumpah serapah itu kan doa. Maka jangan heran kemudian anak kita bukannya tambah baik, tambah sesuai dengan sumpah serapah kita itu. Nyesel aku ngelahirin kamu anak bandel dan sebagainya. Udah tambah nggak ada kebaikan sama sekali buat anak itu. Maka kan ada satu cerita Imam Sudes yang sekarang jadi imam besar Masjidil Haram itu, katanya waktu dia bandel, ya anak-anak kan memang bandel ya. Bapak ibunya sumpahnya apa? Sumpahnya keren. Anak bandel banget, semoga engkau nanti jadi imam di Masjidil Haram. Amin. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anaknya bandel, sumpahin yang bagus-bagus. Doain yang bagus-bagus. Bandel banget, engkau jadi wali kota nanti gitu. Sumpahin gitu. Sumpah tuh doa. Jadi sumpahnya sekarang harus dirubah perspektif kita. Sumpahin anak-anak kita itu, wah anak ini ya Allah susah banget ngomel aja. Nanti saya sumpahin ibu jadi motivator yang ulung, jadi orator yang ulung. Kalau kemudian jajan aja, saya sumpahin jadi pedagang yang sukses gitu. Jadi pola-pola kita berinteraksi dengan putra-putri kita harus kita rubah. Artinya apa? Artinya bahwa orang tua akan menentukan tumbuh kembang putra-putrinya untuk bisa menyiapkan
putra-putri yang tumbuh kembang dalam suasana yang baik, orang tuanya harus baik dulu, harus soleh dulu, harus soleha dulu ibunya. Bagaimana cara menegurnya? Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau kita punya kemampuan untuk mau idoh hasanah, kata An-Nahl 125, kita silaturahmi. Sebagai tetangga silaturahmi, kemudian ngobrol ke sana kemari dengan bijak, itu dalam arti cari kata-kata yang pas, saatnya yang pas gitu. Jangan langsung tiba-tiba ketok pintu, "Ibu ini gimana sih? Saya sebagai tetangga tidak terima loh. Ini anak-anak saya," pasti kan malah reject ya. Tetapi kalau datang dengan cara baik, kemudian mungkin dengan metafor, cerita-cerita tentang bagaimana mendidik anak yang baik dan sebagainya. Bagaimana kemudian pesan kepada orang tuanya tidak lagi sumpah serapah, mendidik anaknya dengan kasar, itu bisa sampai kepada orang tua itu. Kemudian pesannya sampai tanpa menyinggung perasaan orang tua itu. Pertanyaannya kan kemudian, saya sendiri nggak punya pengalaman mendidik anak. Ya artinya apa? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan nasihat, memberikan contoh kepada orang sebelum kita mempraktekkannya, sebelum kita punya ilmu. Oleh karenanya, mari kita tambah ilmu kita. Wahai para bunda, para ayahanda, mari kita layakkan diri kita dulu sebagai ayahanda dan bunda terbaik dengan mempelajari psikologi anak, ya. Rasulullah mengatakan anakmu itu dilahirkan dalam kondisi unik. Anak itu punya karakter beda-beda. Gitu ya. Saya punya 4 anak, itu karakternya anak pertama sampai terakhir itu beda-beda dan nggak boleh kita samakan. Justru orang tua itu karena anak itu unik, tugasnya cuma satu, mengarahkan, menuntun bahwa anak-anak itu akan sukses dengan passionnya masing-masing. Tentunya dengan koridor agama yang kuat. Nah, ini satu-satu saya kira satu pembelajaran buat kita bersama untuk melecut kita sebagai orang tua, menjadi orang tua, memantaskan diri menjadi orang tua yang soleh dan solehah, sehingga kemudian bisa menjadi contoh dari anak-anak kita. Nggak usah kemana-mana, idolanya orang tuanya. Kalau mau berbuat apapun yang baik, rujukannya kedua orang tuanya. Kalau itu bisa, itu luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Itu Kang Deddy. Ya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu persoalan Bu Neng tadi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Indra. Apa kabar? Kang Deddy ya. Ini mungkin saya nggak tahu Pak sudah pernah ditanyakan atau tidak. Ini kasusnya mungkin orang tua itu merasa sakit hati kepada anaknya. Ya. Sehingga kan anaknya itu nggak sadar bahwa itu menyakiti hati orang tuanya. Sampai ketika orang tuanya meninggal, dia pun belum sempat meminta maaf. Ya. Dan ternyata di dalam kehidupan si anak ini, ya dia banyak mengalami hambatan gitu. Jadi tidak sukses di sini. Itu memang kalau orang tua sudah apa istilahnya udah sakit hati, kita tuh nggak akan selamat juga hidup dunia, Pak Ustadz, begitu ya? Ya. Itu yang membuat dia kemudian sadar bahwa dia pernah menyakiti hati orang tuanya gitu. Nah, gimana caranya sekarang dia bisa memperbaiki hal itu gitu. Tadi sampaikan juga apakah itu bisa dengan sedekah yang gitu. Dan orang tua ini kan memang pada saat meninggal pun dia tidak ingin anaknya ada di situ sampai begitulah. Kalau ekstrim. Masya Allah. Ya. Ada yang seperti itu kan ya. Nah, kalau kita dengar cerita dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya mengenai seorang anak yang orang tuanya ternyata dia nggak bisa meninggal karena orang tuanya tidak ridho kepada dia. Betul. Ya kan itu ya Rasulullah itu datang ke orang tuanya, minta orang tuanya datang, orang tuanya tidak mau datang gitu. Ya. Kemudian mengatakan kalau kamu tidak mau datang, anak ini akan saya bakar. Ya. Baru dia dengan ini kan dia datang, kemudian dia memaafkan anaknya sehingga anaknya bisa meninggal dengan sampai sebegitunya gitu loh. Nah ini sekarang bagaimana si anak ini ketika dia menyadari bahwa saya tahu persis ini karena saya pernah menyakiti hati orang tua saya, tapi dia bagaimana cara untuk ininya gitu? Mungkin ada jalan. Terima kasih Pak Ustaz.
Terima kasih Pak Indra. Saya kira banyak kasus seperti itu. Saya punya banyak kasus jamaah yang saya ini membantu mediasi konflik orang tua sama anak-anaknya. Ada satu kasus yang dia memilih memuliakan istrinya sampai kemudian rela di depan umum itu menyakiti hati ibunya. Dan ternyata kemudian saya sudah kaget waktu itu. Aduh, ini habis hidupnya. Betul itu. Sampai hari ini seluruh ikhtiar duniawinya gagal. Dan saya sempat bicara sama ibunya, Bu, gitu. Kayaknya anaknya yang laki-laki satu-satunya ini kalau ibu tidak ridho, ibu tidak memaafkan, akan susah hidupnya. Tapi kadang-kadang kan orang tua ya, dalam kasus yang Pak Indra sampaikan sampai meninggal pun karena mungkin saking sakit hatinya, itu tidak ridho sampai kemudian Rasulullah ngambil jalan ekstrim. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk memperbarui ya, ketika kita sadar bahwa oh ya Allah, ternyata hidup saya nggak berkah, hidup saya penuh godaan, penuh cobaan ini gara-gara orang tua gelo, orang tua pernah tersakiti oleh perilaku saya. Tadi kalau kita orang tua masih hidup gampang ya, kita tinggal datang untuk penuh hati memohon maaf kepada orang tua, mohon ridhonya. Mungkin tidak adalah hati orang tua kalau kita terus-menerus berikhtiar itu nggak luluh hatinya. Tapi persoalannya tadi, sampai orang tuanya meninggal, orang tuanya nggak ridho. Apa yang kita bisa lakukan? Hadis riwayat Abu Dawud sama Bukhari, dari Bani Salimah sama Sa'ad bin Ubadah tadi, kita bisa jadikan cara Pak Indra. Ada 6 cara yang masih kita bisa persembahkan. Doain terus orang tua, ya, di setiap sholat kita, di setiap momen-momen indah kita doakan. Pasti itu doa itu nyampe orang tuanya, dan gampang sekali Allah membukakan kelembutan hati orang tuanya dan memaafkan. Mohonkan ampun untuk orang tua. Jaga tali silaturahmi antara kita. Realisasikan keinginan orang tua yang dulu mungkin belum sempat diwujudkan. Bahagiakan, hormati sahabat-sahabat orang tua kita. Atau pakai rumus Sa'ad bin Ubadah yang Pak Indra tadi sampaikan. Sedekahlah dengan apa yang kita punya dan kemudian kita atasnamakan sebagai hadiah terbaik untuk kedua orang tua kita. Dengan 6 ikhtiar itu, wallahu a'lam, semoga Allah kemudian berkenan memberikan itu sebagai penghormatan terbaik kita dari kita yang masih hidup kepada orang tua kita, dan berharap dengan izin Allah orang tua kita tersenyum, orang tua kita ridho, dan kalau ridho orang tua sudah kita dapatkan, demi Allah semuanya menjadi mudah hidup itu. Mudah hidup itu tidak berarti mesti tiba-tiba kaya atau apa. Hidupnya tuh berkah, hidupnya tuh enak, hidupnya tuh bahagia. Menghadapi persoalan apapun itu kalau dapat ridho orang tua itu kan nyaman ya. Semuanya itu dimudahkan, walaupun kadang-kadang cobaan bertubi-tubi, itu kalau masih ada doa orang tua itu indah aja hidup. Itu saya kira jalan keluar yang ditawarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beberapa sahabat dan gitu ya. Nah, apa yang disampaikan cerita Pak Indra tadi itu kan luar biasa, betapa bahwa hadis ridhonya Allah tergantung ridho orang tua itu betul. Maka hati-hati bagi yang masih punya orang tua, yuk kita perlakukan orang tua dengan apa yang mampu kita persembahkan terbaik. Dan bagi yang sudah tidak bersama orang tua kita yang sudah wafat, jangan berkecil hati, masih banyak jalan untuk memuliakan mereka. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini masih banyak pertanyaan Ustadz. Dari Teh Bella Hairul. Terima kasih Ustadz. Begini Ustadz, saya dari kecil diasuh oleh mbah saya. Karena pandemi ini saya sering dengan mbah saya. Mungkin beradaptasinya dengan mbah yang kembali ke anak-anakan yang suka bingung, ngontrol emosi. Dikatakan bahwa harus sabar dengan perintah ortu meski berat. Adakah doa atau zikir agar kita legowo selalu? Terima kasih Ustadz. Memang itu tadi, memang apa ya, kalau ngikutin nafsu kita,
diberi kesempatan untuk bersama, menghormati, merawat orang tua, atau bahkan mbah kita dalam usia sepuh, kan kembali katakan kayak anak-anak ya dalam Al-Quran. Itu memang emosi harus terkontrol, kesabaran harus tidak boleh pernah habis. Maka apa? Ya, maka ilmunya harus ditambah ya. Ilmunya ditambah, kita rubah coba. Kesempatan untuk bersama mbah lagi itu ternyata dalam perspektif yang positif, sebagaimana saya katakan tadi, ini Allah kasih saya kesempatan yang luar biasa besar di hadapan saya. Saya bisa mendapatkan kemuliaan dengan memuliakan mbah saya. Saya bisa apa? Ibaratnya sedikit membalas kebaikan-kebaikan mbah saya yang dulu merawat saya dulu dari kecil. Jadi kalau ilmunya dirubah, ya perspektifnya dirubah, insya Allah bisa menurunkan ya emosi kita sehingga kesabaran yang kita kedepankan, sehingga kita betul-betul bukan emosi yang muncul tapi adalah kenikmatan. Kenikmatan untuk apa? Bahkan rasa syukur diberi kesempatan untuk memuliakan, merawat orang tua atau mbah saya dalam kondisi mereka sudah udzur ya, sudah seperti kanak-kanak, kadang baru makan, ngomong belum makan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karenanya, banyakin ya, baca ya qawi latif. Misalkan, ya Allah beri aku kekuatan, berilah aku kelembutan hati. Atau dengan doa-doa yang lain, yang intinya doa itu adalah doa-doa yang kita mohon kepada Allah, mohon diberikan kekuatan, kesabaran, kelembutan hati. Kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arab, dengan doa bahasa ibu kita, intinya apa? Mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, kelembutan, agar apa? Ya Allah, semoga saya bisa menjadikan mbah saya yang kau hadirkan dalam kehidupan saya ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridho-Mu. Beri aku kesabaran, beri aku kelembutan hati, agar aku bisa mengontrol emosiku. Karena orang tuaku atau mbahku dalam kondisi sekarang seperti kanak-kanak lagi. Ngobrol aja sama Allah. Tapi kalau kita niatkan benar, niatnya hanya untuk memuliakan orang tua kita. Mbah kita itu kan orang tua kita juga. Karena mereka lah orang tua kita ada. Itu pasti Allah akan lancarkan prosesi kita berinteraksi dengan mbah kita. Allah berikan kekuatan kesabaran yang tidak ada batasnya. Dan emosi kita bisa terkontrol. Bahkan nanti gitu ya, subhanallahnya kalau kita niatkan tulus, Allah berikan kenikmatan itu. Allah berikan kenikmatan di dalam menjadikan mbah kita sebagai sajadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya waktu SMP itu mengalami betul sama dengan yang dialami oleh Bu Bella. Itu jadi nenek dari ibu saya, ibu dari ibu saya, nenek saya itu punya kesepakatan, punya anak 4, itu anaknya tinggalnya di sekitar rumah saya. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri, dan seberang jalan gitu. Dan kemudian mereka rapat bahwa yang merawat nenek saya ini gantian. Beberapa waktu tertentu itu ganti, pindah. Tapi yang luar biasa, walaupun banyak orang mengatakan, kok terus-terusan di rumah ibu kamu ya? Ternyata nenek saya itu seneng ya. Misalkan begini, ayo 3 bulanan ya, kalau setahun gitu, pindah gitu. Ternyata nenek saya ini selalu paling banter, cuman kerasan seminggu di anak-anaknya yang lain. Balik lagi ke rumah ibu saya, dan saya diberi kesempatan untuk ikut memuliakan dan menghormati mbah saya. Sudah lumpuh, tidak bisa kemana-mana di tempat tidur gitu ya. Kadang di tengah malam teriak-teriak mau pipis gitu. Kadang kemudian di akhir-akhir hayatnya ngadu, saya belum dikasih makan gitu. Kakak saya yang perempuan bagian mandiin, gotong dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Lama-lama akhirnya kita terbiasa, lama-lama menikmati, dan ketika kita rubah ilmu kita, ya Allah, terima kasih diberi kesempatan untuk memuliakan orang tua kita atau orang tua dari orang tua kita, mbah kita. Ambil itu Bu Bella sebagai tawaran indah dari Allah,
dan kemudian mesti kita ambil. Boleh jadi jangan-jangan gara-gara kita mengambil tawaran ini, kita dapat tiket surga. Bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena zikir kita. Jangan-jangan Allah nanti melihat karena ketulusan kita menghormati mbah kita, itu yang nanti dilihat oleh Allah sebagai amal yang menghantarkan kita untuk ketemu dengan Allah dalam kondisi yang terbaik. Kalau itu kita bisa rubah perspektifnya, insya Allah semua tadi, emosi bisa terkontrol, kesabaran bisa terjaga, bahkan kenikmatan kita bisa rasakan. Agar legowo ya betul hati kita. Ya, mudah-mudahan Mbak Bella, Teh Bella bisa menerima jawabannya. Jadi memang ini kesempatan ya Ustadz ya. Ya, dirubah aja perspektifnya. Yang sebelumnya jadi beban, ini diambil sebagai sebuah tawaran dari Allah yang luar biasa. Ya. Jadi memang qadarullah juga tidak mungkin misalnya Ustadz, kenapa jadi kita yang dititipin gitu ya Ustadz ya. Ya, Berarti pasti karena Allah sudah siapkan justru, kita yang paling pas. Iya. Jadi memang setiap keputusan Allah kita tidak boleh suzon gitu Ustadz ya. Bahwa ini kenapa saya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Ustadz dari Ibu Nuraini Sukmana, ini dari Slimik Bandung Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bentuk bakti anak terhadap orang tua yang sangat dianjurkan seperti apa dan terdapat dalam surat apa Ustadz? Ibu Rini Nuraini, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu bisa baca surat Al-Isra 23-24. Di situ Allah katakan bahwa bentuk baktinya itu jangan pernah berkata sama orang tua. Jangan pernah membentak orang tua. Tetapi yang harus dilakukan adalah berkatalah dengan kata-kata qaulan karima, kata-kata yang memuliakan orang tua kita. Ayat 24-nya Allah katakan wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua. Kadang-kadang kita karena kita sudah pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Kadang-kadang kita sok tahu orang tua ngomong apa, ibu nggak tahu apa-apalah gitu ya. Kita meremehkan orang tua. Sehebat apapun kita profesor, doktor, kita jadi presiden atau apa, di hadapan orang tua harus merendahkan diri. Itu yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dan yang kelima, yang selanjutnya, di surat Al-Isra 24 itu diakhiri dengan kalimat doakan orang tua. Bagaimana doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita itu ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau baca lagi surat Luqman ayat 14-15. Di situ Allah katakan dalam konteks ketika terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua. Wa in jahadaka, ketika orang tuamu menyuruh engkau untuk melakukan sesuatu yang tidak sama dengan keyakinan kita, maka kemudian wala tuti'huma, kita boleh tidak mengikuti perintah orang tua karena prinsip tadi, tetapi apa? Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap perlakukan orang tuamu dengan perlakuan yang terbaik. Dua ayat itu menurut saya cukup menjadi guidance kita untuk memuliakan, untuk berbakti kepada orang tua. Dan tadi ditambah hadis yang kemudian riwayat Abu Dawud dan Bukhari. Yaitu ada 6 cara tetap bisa memuliakan orang tua walaupun mereka sudah tidak bersama kita. Mendoakan, memohonkan ampun, merealisasikan cita-citanya yang baik, menjaga tali silaturahmi. Jadi bagian dari memuliakan orang tua itu kalau kita akur sama saudara-saudara. Kalau orang tua tuh ngelihat anak-anaknya rukun, akur, itu bahagia. Jadi kalau kita berantem, itu sebenarnya lagi tidak memuliakan orang tua kita. Walaupun berantemnya sama saudara kita sendiri. Dan kalau kita punya kemampuan, sedekahlah atas nama orang tua. Seperti Sa'ad bin Ubadah lakukan. Kalau kita punya kemampuan juga, muliakan kerabatnya orang tua, sahabatnya orang tua. Oh, kita dengar
Oh, di satu tempat, ini dulu orang tua saya sejak kecil itu sering ngajak saya ke rumah itu. Oh, rumah saudara, rumah rekannya atau sahabatnya orang tua kita. Oh, kebetulan kita dengar sahabat dari orang tua kita itu sakit. Kalau kita punya kemampuan membantu mereka, itu sama dengan memuliakan orang tua kita. Nah, jadi beberapa ayat dan hadis tadi, Allah memberikan kita arahan, bentuk-bentuk apa saja yang kita bisa lakukan demi niat untuk birrul walidain, yaitu memuliakan, berbakti kepada orang tua. Suaranya enggak ini ya, Bang Dedi? Halo? Yang terakhir ini ya, nggak terdengar ya, Kang Dedi? Oh jelas. Nah, beberapa makanya ini apa? Oh jelas, berarti saya yang terputus berarti Ustaz. Ini ada Eka mengatakan kedengaran jelas banget. Oh berarti saya yang terputus tuh berarti Ustaz. Ya biasa lah. Ustaz. Ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Iya. Ya, rekan-rekan dipersilakan jika masih ada pertanyaan. Mungkin penanya terakhir bisa langsung atau bisa melalui chat, dipersilakan. Kalau bagaimana kedudukan mertua Ustaz? Mertuamu adalah orang tuamu, kata Nabi. Jadi kedudukannya sama. Jadi kalau sudah menikahi anaknya, dia jadi orang tua kita. Dan ini kadang-kadang memang jihadnya luar biasa ya Kang Dedi ya. Tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Kita maunya mencintai, ngambil anaknya saja, tapi orang tuanya tidak kita muliakan. Enak saja gitu ya. Udah sampai umur 23 tahun, 25 tahun digedein, diambil aja. Kemudian orang tuanya diabaikan. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan mertuamu adalah orang tuamu. Saya selalu menasihati kalau ada acara khutbah nikah itu, mulai hari ini orang tuamu nambah 2 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan pernikahan 2 orang, tapi pernikahan 2 keluarga. Saya selalu ingetin itu Kang Dedi. Terutama konflik-konflik antara mertua sama menantu itu kan seringkali muncul ya. Harus dirubah perspektifnya. Bahwa mendapatkan ridho dari mertua dalam konteks kebaikan itu sama dengan mendapatkan ridho dari orang tua kita. Ya, oke, rekan-rekan, apa masih ada pertanyaan lagi? Ini nampaknya waktu juga sudah memasuki pukul 21 lewat 1 menit. Artinya memang sudah ya. Jadi nanti buat yang belum menikah, jika ingin mendapatkan khutbah nikah dari Ustadz, ya Ustadz ya, bisa dibuka ya Ustadz. Minimal kita sudah dahuluan lah menikah. Iya. Berarti kan tidak harus pada saat hari H juga kan bisa Ustadz ya. Artinya biasanya sebelum sharing. COVID-19 itu Sabtu Minggu itu biasanya banyak acara pernikahan gitu. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jazakallah Ustadz, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga atas kajiannya dan ilmunya yang dibagi kepada kami. Alhamdulillah malam ini lumayan cukup banyak sampai 30 orang. Alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan ini semua menjadi ya hidayah, menjadi berkah, dan ilmu ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi orang yang semakin baik, bukan hanya untuk diri sendiri, juga kepada orang tua juga. Yang mudah-mudahan kita bisa semakin mendekatkan kembali dan memahami bagaimana kedudukan anak kita sebagai anak di hadapan Allah terkait dengan urusan orang tua. Betul.
Ustadz, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Ustadz, Amin, sebelum amin, kita Kang akhiri ada Dedi. penutup. Silakan Ustadz, ada penutup. Saya kira satu saja, Bapak Ibu sekalian. Mari mulai hari ini kita punya komitmen ulang untuk betul-betul dengan segala apapun kondisi kita hari ini, mari kita seluruhnya kita persembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Bagi yang masih hidup, berbahagialah. Jadikan orang tua kita sebagai pusaka, muliakan mereka, ambil kesempatan mendapatkan ridho Allah, tiket surga Allah lewat mereka. Bagi yang sudah tidak bersama orang tua, saya pun tinggal ayah, tidak usah berkecil hati, masih banyak jalan untuk menjadi anak yang soleh-solehah, yang selalu mendoakan orang tua, dan jalan-jalan yang lain untuk memuliakan orang tua. Sehingga insya Allah kita semua menjadi putra putri yang di mata Allah memuliakan kedua orang tuanya, dan dengan itu insya Allah kedua orang tua kita ridho dengan kita, dan dengan itu Allah pun ridho dengan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Rabbana firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami, tempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sisimu, karena mereka telah menyayangi kami, mendidik kami, menjadikan kami seperti ini ya Allah. Jadikan orang tua kami sebagai jalan kami mendapatkan ridhomu dan tiket surgamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu belajar bersamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah kegiatan malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya Ustadz. Makanya mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang untuk Ustadz Muhlisin agar Amin, bisa terus amin. berbagi kepada kita, berbagi ilmu dengan materi dan topik lainnya yang ya ini selalu menarik Ustadz. Hari Selasa itu selalu menarik. Alhamdulillah. Iya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama Kang Dedi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih.